Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di channel kita yaitu Tani Utun Channel. Tidak lupa untuk mengawali kegiatan sore hari ini, salam Tani Utun. Pada sore hari ini kita ada di markas Klanceng Trenggalek di Bari ya, tepatnya di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Nah, pada sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol kira-kira lanceng yang ada di sini itu jenisnya apa saja, apakah lokal dari Trenggalek atau mungkin ada yang dari daerah luar. Kemudian prospeknya ke depan seperti apa? Ya siap. Terima kasih Mas Wito sudah meluangkan waktunya untuk datang di basecamp Klanceng di Trenggalek pada sore hari ini. Terus untuk menjawab pertanyaan dari Mas Wito tadi, jenis klanceng yang ada di Klanceng Trenggalek ini, alhamdulillah di tahun 2024 ini di Klanceng Trenggalek sudah ada 3 jenis klanceng. Kalau dulu itu baru ada 3 juga, cuma masih lokal Trenggalek. Jenis-jenis kecil ada Trigona levisep, terus Sarawakensis, sama yang satu itu mirip dengan lupa saya itu namanya, yang itu memang endemiknya di tanah. Cuma untuk saat ini yang endemik tanah itu saya masih belum berhasil. Jadi yang dulu itu sudah bisa berkembang, nyatanya sudah pupus lagi kan itu. Jadi gantinya yang satu itu sekarang sudah ada Heterotrigona itama, atau orang biasa menyebutnya klanceng gagak kalau di Jawa umumnya seperti itu. Dan alhamdulillah di Klanceng Trenggalek tahun 2024 ini sudah ada 2 lot, sudah ada 2 koloni klanceng itamanya. Oke, luar biasa. Ini kalau klanceng itama ini asalnya dari mana, Mas? Kalau yang ini itu asalnya dari lereng Gunung Kelut. Kalau Trenggalek nggak ada ya? Kalau Trenggalek itu dulu pernah dapat, Mas, dari daerah pesisir, dari Watulimo, cuma sayangnya cuma bertahan 6 bulan. Itu dulu. Jadi pertama punya klanceng itama itu, terus akhirnya yang kedua ini yang dari lereng Gunung Kelut, dari Malang, dari Ngantang. Terus yang itu dari Probolinggo. Jauh. Nah, itu saya beli online. Ini dari Malang, dari Probolinggo, atau mungkin dari tempat-tempat yang lain juga ada dia. Ini apa sih yang mendasari atau mungkin yang menjadi latar belakang panjenengan bermain di Trigona itu ya? Padahal kan ada lebah madu atau mungkin lebah-lebah yang lain, ini penghasil madu yang lain. Kenapa kok mainnya malah di Trigona? Kenapa kok saya mainnya di Klanceng itu? Alasannya satu, klanceng itu tidak menyengat, Mas. Jadi dia termasuk lebah, tapi yang lebah tanpa sengat. Terus kedua, di sini itu kalau awalnya dulu gitu, khususnya di daerah Bendungan itu melimpah, Mas, sebenarnya. Klanceng yang Trigona levisep itu, yang klanceng levisep, yang klanceng kecil itu, itu melimpah. Nah, dari situ akhirnya saya terdorong untuk belajar untuk mencari jenis yang lebih unggul kan itu. Sebenarnya bukan kok jenis yang lebih unggul, karena kalau unggulnya produksi itu tergantung juga dengan vegetasi sekitar dan juga cuaca kan seperti itu. Nah, kunci utamanya tetap vegetasi. Cuma kalau dari segi fisiknya itu akhirnya saya terdorong untuk belajar mencari yang lebih unggul ya. Contohnya salah satunya klanceng gagak ini, itama ini kan seperti itu. Oke, berarti gini, di dalam perawatan lanceng ini berkaitan erat dengan vegetasi. Iya, itu ya, utama. Jadi ini gini teman-teman semuanya, bahwa bagaimanapun keberadaan alam yang mendukung itu tentu alam yang lengkap lah terkait bunga dan berbagai jenis bunga kan tentunya seperti itu. Terus kemudian menggunakan pestisida seperti itu juga harus dikurangi, karena bagaimanapun juga itama ini selain diambil madunya, itu kalau dari
sisi pertanian itu kan bermanfaat sebagai polinator kan seperti itu ya. Kemudian kalau keberadaan kelanceng atau mungkin lebah-lebah yang lain itu juga semakin berkurang, ya otomatis nanti di sisi pertanian pun akan terganggu kan seperti itu ya Mas. Nah kemudian untuk sisi hasil, terutama untuk madu ya, yang jelas kelanceng ini kan mau diambil madunya. Ini selama ini atau mungkin sampai awal 2024 ini madu ini gimana Mas? Bisa memenuhi pasar enggak? Gitu. Kalau madu, nah itu kan gini ya Mas. Saya jelaskan kalau yang kita pelihara itu jenis Levisep, itu juga bisa berproduksi. Tapi kalau untuk memenuhi pasar, mau enggak mau kita akan harus memelihara dalam jumlah koloni yang banyak, dalam beberapa intinya kotak yang banyak kan seperti itu. Nah makanya kenapa saya juga bisa dikatakan nekat. Kalau dulu gagal, terus coba lagi, itu berarti kan nekat. Bukan kapok kan. Itu untuk memenuhi target pasar, untuk memenuhi permintaan pasar. Karena dari produksi, kalau yang jenis Itama itu jelas lebih cepat, lebih banyak juga. Karena dari bentuk hewannya dia lebih besar, otomatis daya produksinya juga lebih cepat. Terus apa ya, daya jangkau terbangnya juga lebih jauh kan seperti itu. Itu juga pengaruh terhadap produksi madu juga kan. Nah di Kelanceng Trenggalek ini tidak hanya kelanceng ya atau mungkin triguna, tapi ada berbagai jenis tanaman anggrek yang saya lihat. Apakah mungkin ini juga untuk menyiapkan vegetasi buat kelancengnya, atau mungkin ada hal lain dari sisi tanaman? Begini, kalau untuk khususnya anggrek ya Mas, kalau untuk anggrek itu sebenarnya kita hanya memanfaatkan sisi lain anggrek, sisi ekonomisnya. Jadi kalau anggrek tidak ada maksudnya interaksi langsung atau hubungan langsung dengan kelanceng. Kalau yang ada hubungan langsung dengan kelanceng itu ada bunga-bunga yang lain, maksudnya yang di sana itu ada bunga Sakura Micro ada, terus mungkin saya tanam cabai, Kaliandra, Kaliandra seperti itu. Nah itu yang memang ada hubungan eratnya dengan lama itu vegetasi kelanceng. Kalau anggrek itu sebagai apa ya, kita sebagai manfaat tanaman hias, karena saya juga suka bunga, suka tanaman, karena dari lebah otomatis jadi penyuka tanaman kan ya, seperti itu. Nah selain itu juga dari sisi ekonomisnya juga ada kan seperti itu. Oke, di pembicaraan sore hari ini teman-teman tentu banyak hal yang harusnya kita gali terkait potensi dari kelanceng atau mungkin triguna. Sesuatu yang tidak atau mungkin belum dilirik oleh beberapa orang, yang itu bisa diambil dari sisi ekonomisnya. Kemudian untuk menjaga vegetasi setempat untuk lingkungan triguna ini, yang mana ini simbiosis mutualisme. Ketika ada kelanceng atau mungkin jenis lebah yang lain, berarti di sektor pertanian ini juga akan tercover kan? Selain itu begini Mas, hewan seperti kelanceng itu juga sebagai salah satu indikator bahwa alam tersebut ketika ada kelancengnya, walaupun itu memang bukan habitat, katakanlah kalau seperti bendungan lah secara umum, di situ ada kelanceng, berarti alam tersebut di daerah tersebut itu masih bagus, masih alami gitu ya. Secara alam masih bagus. Oke, berarti di sore hari ini ada sedikit kisah atau mungkin yang menginspirasi gitu ya, Mas Heri melakukan budidaya kelanceng di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, yang mana itu untuk sisi ekonomisnya dapat, kemudian ada anggrek juga. Dan untuk teman-teman mungkin yang pengen bersilaturahmi ke Desa Sumurup, tentunya Mas Heri ini terbuka, terbuka. Ya. Nah, silakan saja mau belajar boleh, misalkan pengen budidaya monggo. Yang jelas masih banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di kesempatan sore hari ini. Kalau pengen ngobrol panjang lebar, sekedar ngopi boleh. Langsung ngobrol ke tempatnya di markasnya Kelanceng Trenggalek gitu aja. Oke, sekian pertemuan kita sore hari ini, diskusi kita sore hari ini bersama Mas Heri Kelanceng. Salam Tani Utun.